Rizal Wira Lesmana. Ia adalah seorang pejabat tinggi di sebuah lembaga kesehatan daerah. Dikenal kaya, berkuasa, dan memiliki banyak koneksi di dunia medis. Banyak orang segan padanya karena satu hal. Siapapun yang menolak keinginannya bisa kehilangan jabatan atau karirnya. Rizal memiliki seorang anak perempuan bernama Laras, lulusan keperawatan yang baru menamatkan pendidikannya. Dengan ambisi yang besar, Rizal ingin Laras langsung diterima di rumah sakit ternama tanpa melalui seleksi. Disinilah benih suap dan penyalahgunaan kekuasaan mulai tumbuh. Kamu tahu kan alasan saya memintamu untuk ikut datang ke rumah sakit ini? Laras, anak saya baru saja lulus kuliah keperawatan. Saya ingin agar dia bisa diterima bekerja di sini. Saya sangat percaya dengan kualitas rumah sakit ini. Baik Pak, akan saya bantu semampu saya. Tetapi untuk sistem seleksi rumah sakit ini harus melewati sistem yang ketat Pak. Semua pekerja harus melewati tes dan wawancara yang resmi. Saya tahu itu. Tapi bagaimana kalau kita cari cara agar Laras bisa diterima tanpa harus melalui proses yang panjang? Saya yakin sedikit bantuan bisa memperlancar semuanya. Kalau Bapak membicarakan tentang nominal atau uang, kita harus sangat berhati-hati Pak. Hal itu bukanlah hal yang kecil. Saya ingin ini cepat selesai. Kamu pernah baik dengan orang dalam rumah sakit ini kan, terutama Pak Ferdi. Gunakan koneksimu. Pastikan Laras bisa diterima tanpa tes. Saya akan menyiapkan uang yang cukup untuk meyakinkan mereka. Baik Pak, nanti akan saya coba bicarakan dengan Pak Ferdi. Tapi kita harus berhati-hati Pak. Okay, let's go. Pak Ferdi, saya datang ke sini atas permintaan atasan saya, Pak Rizal. Beliau ingin anaknya diterima di rumah sakit ini tanpa melalui tes, Pak. Dan Pak Rizal siap memberikan kompensasi atas bantuan dari Pak Ferdi. Bu, kamu tahu ini pelanggaran berat. Tapi saya tahu orang seperti Bapak Rizal bagaimana. Saya juga mengerti, Pak. Saya sebenarnya juga takut. Tetapi saya mendapat perintah langsung dari Pak Rizal. Berapa yang dia tawarkan? Jumlahnya belum disebutkan secara pasti, Pak. Tapi saya yakin nominalnya akan sangat besar. Dan Pak Rizal ingin prosesnya segera dipercepat. Ini keputusan sulit, tapi akan saya pertimbangkan. Baik, terima kasih Pak Ferdi. Mohon bantuannya ya, Pak. Kalau aku tolak, mungkin aku kehilangan kesempatan besar. Tapi kalau aku terima, aku menghancurkan nama baik rumah sakit ini. Saya ingin hasilnya sekarang juga. Laras, anak saya harus diterima dan langsung jadi kepala ruangan. Ini uangnya. Kasihkan Pak Ferdi. Pastikan dia setuju. Tapi Pak, ini semua sangat berisiko. Kalau ada yang ketahuan bisa merugikan Bapak dan semua pihak. Saya nggak mau dengar alasan. Kami itu bawahan saya. Saya tidak mau dengar kegagalan. Serahkan uang itu segera. Baik Pak, akan saya serahkan kepada Pak Ferdi. Pak Ferdi dari Pak Rizal. Beliau minta tolong agar anaknya diterima di rumah sakit ini tanpa melalui tes, Pak. Saya sebenarnya tidak enak menyampaikan hal ini, tapi saya tidak punya pilihan lain, Pak. Ini bisa menghancurkan segalanya. Tapi kalau saya tolak, saya tidak tahu yang akan menjadi musuh saya. Saya juga hanya menjalankan perintah, Pak.
saya mohon Bapak juga berhati-hati. Saya tidak ingin nanti ini bisa berakhir menjadi hal yang buruk, Pak. Baiklah, tapi ini akan menjadi rahasia di antara dua belah pihak. Baik, terima kasih, Pak. Rekan-rekan, saya ingin menyampaikan bahwa Laras sudah resmi kita terima sebagai staf keperawatan di rumah sakit ini. Lebih dari itu, dia akan langsung memimpin di ruangan ini sebagai kepala ruangan. Langsung jadi kepala ruangan tanpa melalui proses seleksi dan tes yang biasa kita jalani. Ini tidak masuk akal. Selama ini kita harus mengikuti seleksi ketat dan berjuang keras. Tapi ini apa? Seperti dipaksakan begitu saja. Kita sudah berjuang mati-matian mengikuti prosedur yang adil dan benar. Mulai dari dokumen, wawancara, sampai tes kompetensi sudah kita lakukan dengan penuh perjuangan. Ini rasanya tidak adil untuk kita semua. Ketika integritas dan keadilan diabaikan, apa artinya perjuangan kami selama ini? Ini bisa merusak moral tim dan kepercayaan pasien terhadap pelayanan kita. Saya mengerti kekecewaan dan keraguan dari rekan-rekan semua. Saya tidak meminta perlakuan khusus dan juga saya sadar posisi ini adalah tanggung jawab besar saya. Saya berjanji akan bekerja lebih keras lagi dan membuktikan bahwa saya itu layak memimpin ruangan ini dengan penuh dedikasi dan profesionalisme. Saya harap kita bisa saling mendukung demi kualitas pelayanan kepada pasien. Mohon beri saya kesempatan. Saya mengerti kekecewaan kalian, tapi ini sudah keputusan dari manajemen. Saya harap kita bisa menerima dan bekerja sama untuk kebaikan rumah sakit walau situasinya sulit. Kita semua ingin rumah sakit menjadi tempat yang adil dan bermartabat, Pak. Semoga kedepannya ada kejelasan dan transparansi yang lebih baik. Kita harus berhati-hati dan mempertahankan integritas kita. Kalau ada ketidakadilan seperti ini dibiarkan, maka akan berdampak buruk bagi kita semua. Seperti ada yang tidak beres, kita harus cari tahu. Kita harus hati-hati, kumpulkan bukti dulu. Mel, aku sudah tidak kuat lagi. Aku disuruh menyuap oleh Pak Rizal. Jika terus-terusan seperti ini, aku takut dampak akhirnya nanti lebih buruk. Jika kamu harus berani, karena kalau ini disembunyikan, maka dampaknya akan lebih buruk. Baiklah, kalau begitu aku akan melapor ke KPK. Bu Cik, saya mau laporan. Ada kasus suap antara Pak Rizal dan Pak Ferdi yang terjadi di rumah sakit, Bu. Dan saya sendiri di sini dijadikan perantara antara Pak Rizal dan Pak Ferdi, Bu, di kasus ini. Ini pelanggaran berat, Bu. Terima kasih ya atas keberaniannya untuk melapor. Kami akan tindak tegas. Baik, Bu. Pak Ferdi, Pak Rizal, saya mendapat laporan kalau Bapak terlibat dalam kasus suap menyuap di rumah sakit. Apakah benar? Enggak ada apa-apa, Bu. Jika Bapak tidak mau mengakui, saya akan dalami kasus ini lebih lanjut. Silakan saja. Apa ini? Pak Rizal, Pak Ferdi, kalian kami tangkap. Kalian terlibat dalam kasus dugaan suap. Saya punya bukti rekamannya. Saya ingin hasilnya sekarang juga. Laras, anak saya harus diterima dan langsung jadi kepala ruangan. Ini uangnya. Kasihkan ke Pak Ferdi. Pastikan dia setuju. Tapi Pak, ini semua sangat berisiko. Kalau ada yang ketahuan, bisa membahayakan Bapak dan semua pihak. Saya nggak mau dengar alasan. Kamu itu bawaan saya tidak mau dengar kegagalan. Serahkan uang itu segera. Baik Pak, akan saya serahkan kepada Pak Ferdi. Saya salah, Bu. Saya terima suap. Saya ingin membantu anak saya. Suap memang tampak seperti jalan pintas, tapi sesungguhnya itu jurang kehancuran. Dunia keperawatan harus dijaga dengan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas.
karena kepercayaan masyarakat adalah nilai tertinggi yang tak ternilai. Jika kalian mengetahui atau terlibat dalam situasi suap, berikut langkah-langkah yang benar untuk melapor. 1. Catat secara rinci kejadian, waktu, tempat, pelaku, serta bentuk suap. 2. Lapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi. 3. Gunakan kanal resmi pelaporan seperti kontak pengaduan resmi KPK 198, email resmi KPK pengaduan@kpk.go.id, website KPK https://kws.kpk.go.id. 4. Lampirkan bukti pendukung seperti pesan, rekaman, atau dokumen terkait. 5.